Halo, selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan memulai tema baru ya, yaitu tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang pertama yaitu benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis kalian? Miss yakin pasti sudah siap ya. Dan pasti kalian harus selalu semangat untuk belajar dari rumahnya. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi selalu diingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya. Di sekitar kita ada beraneka benda. Ada benda hidup dan juga ada benda tak hidup. Ada benda buatan manusia, ada benda ciptaan Tuhan. Kita memanfaatkan benda tersebut setiap hari. Itu semua nikmat yang kuasa. Kita wajib bersyukur kepadanya. Harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, di sini Miss Lia mempunyai lagu. Mari kita menyanyi dulu ya. Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Kalian pasti tahu lagunya kan? Yuk kita nyanyi sama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, itu adalah lagu Topi Saya Bundar. Bisa ya kalian menyanyikannya? Nah, saat menyanyikan lagu, kalian harus memperhatikan tempo lagu, yaitu panjang dan pendeknya lagu dinyanyikan. Dalam lagu Topi Saya Bundar, di sana sudah diberitahu terdapat garis. Ada garis yang panjang dan juga ada garis yang pendek. Nah, saat berada di garis yang panjang, maka lagu tersebut dinyanyikan dengan nada yang panjang. Sebaliknya, jika berada di garis yang pendek, maka lagu tersebut dinyanyikan dengan nada yang pendek. Bisa ya kalian membedakannya? Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, apakah topi termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Siapa bisa jawab? Ya, benar. Topi adalah contoh benda tak hidup. Siapa yang benar menjawabnya? Pasti semua benar ya. Nah, di sini benda ada dua macam, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup diciptakan oleh Tuhan, sedangkan benda tak hidup biasanya kebanyakan dibuat oleh manusia. Apa sih benda hidup itu? Ada yang tahu? Ya, benda hidup adalah benda yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya yaitu manusia, yaitu Miss Lia, kamu, Miss Debbie, mama papa kamu, itu manusia ya contohnya. Lalu ada juga hewan seperti anjing, kucing, burung, ikan, dan lain sebagainya. Serta tumbuhan, ada pohon kelapa, pohon pisang, bunga mawar, rumput, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda itu termasuk benda ciptaan Tuhan yang disebut benda hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada benda tak hidup, yaitu benda yang biasanya dibuat oleh manusia. Nah, contohnya ada mobil, radio,
handphone, rumah, sepeda, topi, dan masih banyak lainnya. Kamu pasti bisa ya membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Berikutnya, mari kita membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya ya. Yang pertama ada ciri-ciri benda hidup, yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, mereka semua memerlukan makanan dan minuman. Juga benda hidup itu berkembang biak, ya, untuk memperbanyak keturunannya. Serta benda hidup juga bergerak. Benda hidup bertumbuh dan juga dia bernafas. Selanjutnya, ciri-ciri benda tak hidup, yaitu kebalikannya dari benda hidup. Tidak membutuhkan makanan dan minuman. Benda tak hidup tidak bertumbuh, tidak berkembang biak, tidak bernafas, dan juga tidak bergerak. Sudah tahu ya perbedaan benda hidup dan benda tak hidup? Nah, selanjutnya mari kita simak gambar berikut ini. Makhluk hidup itu bertumbuh. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Bertumbuh berarti menjadi besar. Pertama, manusia dilahirkan bayi, lalu diberi makan, diberi minum, dan bertumbuh besar. Kalian bisa lihat ada juga hewan. Di sini contohnya ayam, berasal dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Juga tumbuhan bertumbuh dari biji, tumbuh akar, bertunas, tumbuh daun, kemudian tumbuh besar. Makhluk hidup juga bergerak. Di sini yang pertama contohnya adalah manusia. Manusia bisa bergerak dengan cara melompat, berlari, ataupun berjalan. Nah, di sini ada gerak berjalan yang benar. Sikap awal berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Tangan kanan dan tangan kiri di samping badan. Berjalanlah seperti biasa, lengan diayun di samping badan. Lalu kemudian gerak berlari yang benar. Badan sedikit dicondongkan ke depan, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Nah, itu adalah contoh gerak berjalan dan berlari yang benar ya. Berikutnya ada benda hidup lain yaitu hewan yang juga bisa bergerak ya. Misalnya, burung dan kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Lalu ada kelinci, katak, kanguru. Nah, mereka bergerak dengan cara melompat. Lalu ada kuda. Kuda biasanya bergerak dengan cara berlari. Bisa juga berjalan ya. Ada juga cicak yang bergerak merayap di dinding. Contoh hewan berikutnya adalah ikan dan ubur-ubur. Hewan ini bergerak dengan cara berenang di air. Nah, itu adalah beberapa contoh gerakan hewan ya. Berikutnya, makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak keturunan atau untuk mempunyai anak ya, agar tidak punah ataupun hilang. Nah, di sini ada beberapa cara makhluk hidup berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam dan bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Anjing dan kucing berkembang biak dengan cara beranak.
Lalu ada tumbuhan berkembang biak melalui umbi, misalnya kentang, dan juga ada yang melalui tunas, misalnya pisang. Ya, itu adalah beberapa ciri benda hidup seperti membutuhkan makanan, berkembang biak, bergerak, bertumbuh, serta bernapas. Selanjutnya, mari kita membuat kalimat berdasarkan gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Buatlah kalimat menggunakan ciri-ciri seperti pada gambar berikut. Yang pertama, ada gambar burung di dalam sangkar. Miss mencontohkannya seperti ini kalimatnya ya. Doni memelihara burung. Setiap pagi burungnya selalu berkicau. Ia juga memberi makan dan minum. Lalu berikutnya ada gambar kedua, yaitu gambar meja belajar. Kalimatnya berbunyi, Santi mempunyai meja belajar. Ia menyimpan buku-bukunya. Ia juga belajar di meja belajar. Nah, kalian bisa menuliskannya ya di buku tematik kalian. Berikutnya, mari kita belajar tentang lambang Pancasila. Masih ingat ya lambang Pancasila sebelumnya? Ada bintang, rantai, dan juga pohon beringin. Itu adalah lambang sila ke-1 sampai sila ke-3. Nah, sekarang kita akan belajar sila ke-4. Lambang sila ke-4 Pancasila yaitu kepala banteng. Dan bunyi sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian hafalkan di rumah ya. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ke-4 Pancasila yaitu bermusyawarah. Lalu mau mendengarkan pendapat guru, teman, dan orang tua. Kemudian tidak memaksakan pendapat. Yang terakhir, mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua. Berikutnya, mari kita menulis kalimat pembanding berdasarkan gambar. Benda hidup maupun benda tak hidup memiliki ukuran, warna, ataupun berat yang berbeda. Oleh karena itu, kita bisa membandingkan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Kalian bisa melihat pada gambar ya, ada buku biru dan buku merah. Maka kalimat pembandingnya adalah buku biru lebih besar daripada buku merah. Ya, itu adalah contoh kalimat pembanding ya. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan di buku tematik kalian halaman 28 ya. Nah, berikutnya kita akan belajar menghitung jumlah benda. Sudah bisa ya kalian menghitung 1 sampai 100? Nah, perhatikanlah gambar telur-telur di samping. Berapakah jumlah telur keseluruhan? Keseluruhan jumlah telur adalah 25. Ada telur yang diletakkan dalam keranjang besar, ada juga telur yang diletakkan dalam keranjang kecil. Ada 2 keranjang besar dan 5 keranjang kecil. Keranjang besar adalah keranjang puluhan. Keranjang kecil adalah keranjang satuan. Jadi, 25 sama dengan 20 ditambah 5. 25 sama dengan 20-an ditambah 5 satuan. Angka 2 menempati puluhan, angka 5 menempati satuan. Sudah pernah ya kita belajar di pembelajaran sebelumnya. Nah, agar lebih memahami pelajaran tersebut, kerjakan latihan di halaman 33 dan 34.
Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita menambah wawasan sebentar ya. Mengetahui tokoh musik Pak Ate Mahmud. Sering ya kalian mendengar nama Pak Ate Mahmud. Kalian bisa melihat fotonya pada gambar. Pak Ate Mahmud adalah pencipta lagu anak-anak terkenal. Nama aslinya Mas Agus Abdullah Mahmud. Ia dilahirkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Lagu-lagu ciptaannya banyak sekali. Di antaranya Balonku, Pelangi, Ambilkan Bulan, dan Paman Datang. Nah, kalian pasti sering kan ya menyanyikan lagu-lagunya. Itu adalah lagu-lagu ciptaan Pak Ate Mahmud. Nah, sekarang sudah bertambah deh wawasan kalian satu lagi. Ya, itu adalah pembelajaran tematik kita hari ini. Kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup, serta mengetahui beberapa ciri-ciri dari benda hidup dan juga benda tak hidup, sehingga kalian sudah bisa membedakannya ya. Kemudian kita juga belajar puluhan dan satuan, serta belajar membuat kalimat. Tetap semangat ya kalian belajar dari rumahnya, dan juga selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk mengulangi pembelajaran di rumah ya, agar kalian lebih mengerti dan memahami pembelajarannya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Tetap rajin belajar ya. Terima kasih.